Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan di sini saya Raja Firdaus dari Universitas Muda Sumatera Utara. Sebelumnya sebagai staf HPS Wilayah 1. Di sini saya akan memaparkan tentang kultur keorganisasian. Jadi, bagaimana memaparkan sebuah kultur keorganisasian oleh saya sendiri Raja Firdaus. Mungkin selanjutnya yaitu adalah kita ambil contoh kultur koordinasi dari ISMKI ataupun Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Dalam organisasi tingkat nasional, kultur organisasi yang efektif itu bergantung pada tiga aspek. Jadi ada pertama koordinasi antar pengurus, yang kedua pembagian beban kerja, dan yang ketiga adalah manajemen program kerja. Jadi ada tiga komponen penting dalam kultur organisasi itu. Yang pertama, bagaimana hubungan kita, komunikasi kita dengan pengurus-pengurus itu apakah baik atau tidak. Kemudian yang kedua, pembagian beban kerja. Jadi nggak boleh semua ditumpukkan hanya pada ketua. Jadi harus ada pembagian job desk yang sesuai gitu. Dan yang ketiga itu manajemen ataupun bagaimana mengatur program kerja tersebut. Kapan harus dikerjakan, eh, kenapa ini harus dikerjakan duluan, dan mana yang harus diprioritaskan. Itu ada manajemennya. Oke, lanjut. Nah, yang pertama adalah koordinasi antar pengurus. Yang dimana kalau dalam eh, nasional itu biasa menggunakan suatu struktur hierarki yang jelas. Misalnya nanti dia ada pusat, dari pusat turun ke wilayah, wilayah turun ke daerah, daerah ke cabang dan ke ranting dan seterusnya gitu. Dan juga dia memanfaatkan forum komunikasi rutin. Misalnya nanti dia ada rapat mingguan, bulanan, grup, bisa juga melalui grup komunikasi digital kayak WA, Zoom, Google Meet Meeting, dan lain sebagainya. Itu bisa juga dengan berjumpa langsung gitu untuk rapat. Kemudian membentuk departemen atau bidang kerja dengan tugas spesifik untuk efisiensi. Jadi nanti setiap apa program kerja ada bidangnya masing-masing gitu untuk yang menghandle lah gitu sesuai spesifik. Jadi nanti untuk mengefisiensi juga. Jadi nggak semua berpatokan ketua harus kerjakan. Kemudian ada menggunakan SOP ataupun prosedur-prosedur yang harus ditaati gitu dan alur koordinasinya tertulis untuk menghindari miskomunikasi. Jadi memang setiap uh, staf-staf nanti yang baik itu dalam nasional itu biasa nanti harus bisa buat koordinasi dengan baik gitu, baik secara tertulis maupun ya secara langsung. Jadi tadi sehingga tidak ada namanya miskomunikasi. Itu yang pertama, koordinasi antar pengurus. Yang kedua adalah pembagian beban kerja. Nah, yang dimaksud dengan pembagian kerja itu misalnya begini, dia mengacu pada job description yang disepakati sejak awal pengurusan. Jadi pasti tentunya kalau misalnya sebuah organisasi besar ya, apalagi nasional, contoh tadi kayak ISMKI, Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia, maka akan ada job description-nya yang disepakati sejak awal kepengurusan. Jadi dari awal, misalnya dari bulan Januari sampai bulan Desember, udah ada program kerja yang harus dikerjakan itu apa-apa saja. Pembagian tugasnya itu bisa berdasarkan keahlian dan kapasitas individu. Jadi misalnya seseorang ini memiliki keahlian di sini, kapasitasnya di sini. Nah, sesuai dengan itu maka dia akan diletakkan di situ. Menerapkan sistem delegasi juga dan supervisi. Jadi sehingga setiap pengurus bisa fokus pada tanggung jawabnya tanpa beban berlebih. Jadi memang tidak bisa satu orang misalnya dari SMK itu ada sebuah bidang bernama LD yang mengurusi bagian kepemimpinan membuat acara-acara besar kayak LKMM. Nggak mungkin bagian LD membuat sebuah kajian yang HPS yang dimana memang tugas HPS itu membuat kajian. Jadi memang udah ada tanggung jawabnya ataupun pekerjaan masing-masing. Jadi nggak berlebihan begitu. Jadi kalau organisasi besar nasional pasti kultur keorganisasiannya khususnya yang kedua itu ada gitu pembagian beban kerja. Kemudian memanfaatkan teknologi manajemen kerja, misalnya kayak Trello, Notion ya, Google Workshop, kemudian Zoom Meeting, Google Meet lagi itu untuk monitoring dan kolaborasi. Nah, yang ketiga ada manajemen program kerja. Jadi manajemen program kerja ini yang dimaksud adalah program kerja itu disusunkan berdasarkan visi, misi, dan tujuan organisasi. Jadi memang selain job desk-nya itu udah disusun dari awal sampai akhir, dia juga organisasi besar itu
itu kultur koordinasinya ini memiliki visi. Dia udah ada visinya itu. Misalnya visinya menjadi kayak SMKI, menjadi eh, mahasiswa ikatan senat yang berguna misalnya bagi banyak masyarakat khususnya di bidang kesehatan. Misinya apa? Ya misinya untuk memberitahukan kepada masyarakat, mengedukasi dan lain sebagainya. Tujuan organisasinya juga apa gitu. Jadi sudah ada memang dia tertera lah begitu. Kemudian menggunakan timeline dan target yang jelas. Misalnya eh, program kerja ini itu dia jangka pendek. Kemudian nanti program kerja selanjutnya itu mungkin menengah dan mungkin nanti program kerja selanjutnya itu panjang. Jadi misal kalau program pendek ini mungkin dalam 1 minggu sudah selesai. Kalau menengah itu mungkin 1 bulan 2 bulan. Kok panjang mungkin sekitar 6 bulan lah baru selesai. Kemudian nanti harus melakukan evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas program. Jadi nanti memang kalau organisasi besar ini tadi ya dia harus ada nama evaluasi. Jadi setiap kita melakukan kegiatan itu ada evaluasi gitu ataupun misal dari program tadi apakah yang ini udah bagus, apa yang ini udah kurang. Jadi ada nama efektivitas program. Kemudian menyesuaikan program dengan kondisi nasional serta kebutuhan anggota di berbagai daerah. Nah, ini juga menjadi permasalahan juga karena kan pasti kalau organisasi nasional itu tidak hanya di tempat yang sama. Misal kayak contohnya SMK wilayah satu tidak hanya di wilayah satu. Jadi kalau mau jumpa wilayah 2 3 4 itu bagaimana? Tentu saja eh, bukan hanya jarak yang jauh, kondisi kebutuhannya itu mungkin berbeda-beda gitu. Dan yang terakhir, kita harus menerapkan sistem reward dan punishment untuk meningkatkan kinerja pengurus ya. Tentu saja kalau misalnya ada staff ataupun asisten gitu yang kerjanya bagus ya kita kasih reward penghargaan dan juga kalau misalnya dia hilang-hilangan dia buat masalah dia harus kita kasih punishment ataupun hukuman jadi ini berguna untuk meningkatkan kinerja pengurus. Nah, jadi membangun kultur organisasi itu harus juga didukung oleh SDM yang berkualitas jadi nggak sembarangan orang bisa masuk ke organisasi apalagi kalau organisasi itu udah nasional ya memang harus memiliki SDM yang berkualitas kalau nggak didukung dengan SDM yang berkualitas maka akan susah tuh tadi untuk menerapkan manajemen program kerja pembagian beban kerja dan juga koordinasi antar pengurus ya kenapa susah ya karena dia konsepnya sendiri aja nggak ngerti organisasi itu seperti apa bagaimana membangun organisasi yang besar gitu. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini, agar organisasi tingkat nasional berjalan efektif, diperlukan koordinasi yang jelas. Itu satu, harus ada koordinasi. Kemudian pembagian kerja yang adil dan manajemen program yang dan terstruktur. Koordinasi harus berbasis hierarki, gitu harus misalnya dari pusat tadi ke wilayah seperti yang saya jelaskan, dan komunikasi yang rutin. Jadi harus ada komunikasi walaupun jarak jauh misalnya dari WA, dari Google Meeting ataupun dari Zoom gitu. Dan juga beban kerja ini dibagi sesuai kapasitas anggotanya tadi. Jadi kalau misalnya udah ada bidang-bidangnya ya udah sesuai dengan bidangnya, jangan mengambil misal tuh di bidang SMKI ada LD, ada LD saja, kalau HP saja, kalau SI isi aja gitu. Serta program kerja harus memiliki target dan evaluasi berkala. Jadi harus ada evaluasinya setiap melakukan proker. Dengan pendekatan ini, organisasi dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil. Oke, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin saya akhiri. Lillahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.